Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum surat terbuka kami bacakan, terlebih dahulu saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman dari wartawan maupun dari ormas yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Untuk itu, agar meningkat waktu, akan saya bacakan bersama dengan Mas Agung terkait dengan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan yang lain-lainnya. Kami mulai. Surat terbuka. Permohonan untuk tidak menghadiri Rakernas LDII tanggal 7 sampai 9 November 2023. Nomor 1003/FPHW/X T/Romai 10/2023. Lampiran 1 Berkas. Kepada yang terhormat: 1. Bapak Presiden Republik Indonesia. 2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. 4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 5. Menteri Agama Republik Indonesia. 6. Jaksa Agung Republik Indonesia. 7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 8. Panglima TNI. 9. Capres Anies Muhaimin. 10. Capres Ganjar Mahfud MD. 11. Capres Prabowo Gibran. Di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Forum Perhudaan Hijrah Wasatiyah FPHW yang mencita-citakan terwujudnya Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sebuah negeri yang damai, kondusif, tanpa konflik yang disebabkan oleh aliran yang berpaham takfiri, yaitu mengkafirkan sesama umat Islam. Untuk itu kami menolak keras paham takfiri dan radikalisme, yaitu paham atau aliran yang mengkafirkan sesama umat Islam secara serampangan. Salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII yang merupakan kamuflase dari Islam Jamaah, bahwa LDII yang akan menyelenggarakan Rakernas pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 di Ponpes Minhajur Rosyidin, Pondok Gede, Jakarta. LDII sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Karyawan Indonesia atau Lemkari pada tahun 1972. Perubahan nama ini terjadi setelah pelarangan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1971 melalui SK Jaksa Agung nomor Kap-DA-10/1971 tanggal 29 Oktober 1971 tentang keberadaan Darul Hadis Islam Jamaah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nur Hasan Al-Ubaidah sebagai Amir Islam Jamaah yang pertama dan meninggal tanggal 11 Maret 1982. Kemudian diteruskan oleh putra pertamanya, yaitu Haji Abdul Zohir bin Nur Hasan, meninggal pada tanggal 12 September 2006. Kemudian dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Haji Abdul Aziz bin Nur Hasan sampai sekarang. Bahwa
bahwa Imam Islam Jamaah LDII yaitu Abdul Aziz Bintur Hasan saat ini dalam status terlapor dalam tahap penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri dengan nomor STTL /238 /Romawi 6 Bareskrim pada tanggal 23 Juni 2023. Polda Jawa Tengah dengan nomor STPA /649 Romawi 8 2023 Ditreskrimsus tanggal 14 Agustus 2023 dan Polda Jawa Timur tanggal 6 Agustus 2023 atas dugaan penistaan agama. Bukti kedua, keterkaitan Islam Jamaah dengan LDII. Adapun keterkaitan Islam Jamaah dengan LDII adalah sebagai berikut. 1. Bahwa semua pengurus LDII mulai dari pusat sampai anak cabang PAC adalah warga Islam Jamaah. Sebagai contoh, A. Ketua Dewan Penasihat LDII masa bakti 2021 sampai 2026 almarhum Ki Haji Kasmudi Asidiki juga merupakan wakil 4 atau wakil Amir Islam Jamaah. B. Wakil Ketua Dewan Penasihat LDII masa bakti 2021 sampai 2026 Kiai Haji Edi Suparto juga merupakan wakil 4 wakil Amir Pusat. C. Wakil Sekretaris Dewan LDII, Dewan Penasihat LDII masa bakti 2001-2006 Ki Haji Abdul Hakim Mulyono juga merupakan wakil 4. D. Anggota Dewan Penasihat LDII masa bakti 2021 sampai 2026 Ki Haji Abdul Syukur juga merupakan wakil 4. Bukti lampiran keputusan DPP LDII nomor CAP garis datar 08 DPP LDII Romawi 5 2021 tentang struktur kepengurusan Dewan Penasihat dan DPP LDII masa bakti 2021 sampai 2026. 2. LDII dibentuk oleh Amir Islam Jamaah dengan tujuan sebagai baju atau tameng Islam Jamaah untuk menutupi kegiatan Islam Jamaah, juga sebagai alat perjuangan Islam Jamaah, sehingga LDII tidak punya massa dan tidak punya dana. Yang punya adalah Islam Jamaah atau keamiran Islam Jamaah. LDII di bawah keamiran Islam Jamaah dan dalam kendali penuh keamiran Islam Jamaah. Pengurus LDII tidak bisa menggerakkan atau memerintah anggotanya tanpa seizin keamiran Islam Jamaah. 3. Tugas pokok pengurus LDII ada 4, yaitu A. Sebagai baju atau tameng Islam Jamaah. B. Gabui pejabat termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat sesuai jajarannya. C. Ngatasi gegeran atau menyelesaikan permasalahan dalam Islam Jamaah. D. Membantu keimaman atau keamiran meramut jamaah. 4. Syarat utama menjadi pengurus LDII ada 3, yaitu A. Harus sudah berbaiat dan mempunyai kepahaman double, yaitu ke dalam dan keluar. Ke dalam, mempunyai kepahaman jamaah yang kuat
meskipun di luar dianggap orang nomor satu, tetapi ketika di dalam jamaah sebagai rokyah atau rakyat tetap harus taat kepada imam, mulai imam kelompok sampai dengan imam pusat. Keluar, artinya segala kegiatan Islam jamaah, pengurus LDI harus berani bertanggung jawab dan bisa menutupi keberadaan keimaman Islam jamaah. B. Entengan, bisa meluangkan waktu untuk mengurusi organisasi. Berikutnya, C. Mempunyai keberanian, karena salah satu tugas pengurus organisasi adalah mengatasi gegeran atau maka dibutuhkan orang yang mempunyai keberanian. Bukti nomor 4, kanal YouTube Poteken dua wajah LDI dan Takyah sang ketum DPP LDI Kriswanto. 5. Bahwa Islam Jamaah adalah organisasi yang difatwa sesat oleh MUI tahun 1978. Bukti nomor 5, fatwa MUI tentang Islam Jamaah. 6. Dalam buku Saku Direktori LDI subbab tanya jawab poin ke-31 disebutkan bahwa Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah adalah pendiri Pondok Pesantren LDI Banjaran Burengan Kediri, Jawa Timur. Bukti ke-6, buku Direktori LDI. 7. Bahwa kasasi saudara Adam Amrullah nomor perkara 1293 K garis miring Pitsus garis miring 2015 tentang LDI sebagai topeng untuk menutupi kegiatan Islam Jamaah atau Quran Kaji Jamaah yang sampai saat ini masih menyebarkan paham terlarang atau sesat menurut Kejaksaan Agung maupun MUI. Bukti nomor 7. 8. Bahwa di kanal YouTube Poteken dalam judul LDI atau Kemarahan Sang Imam yang dibeat di menit 00 sampai 02.43 Imam Islam Jamaah mengatakan, padahal aku jelas selain jamaah Taibun turbo ini diomongkan apa ada ini kalau sangat nggak pantas diomongkan. Taibun itu mau lawan wanita yang Taibun itu kotoran manusia. Turbo itu vagina wanita yang gosok itu. Jadi ini omongan si Amir ya. Jadi tidak hanya sekedar Taibun dan Turbo, tapi lebih dari itu. Jadi tidak sekedar kafir. Ini diduga percakapan direkam di Pondok Pesantren Minhajul Rosyidin yang akan diselenggarakan Rakernas LDI pada tanggal 7 sampai 9 November 2023. Kesesatan Islam Jamaah atau LDI. Dari 10 kriteria sesat yang telah ditetapkan pada Rakernas MUI tahun 2007, maka menurut kami Islam Jamaah atau LDI terdapat 3 kriteria kesesatan sebagai berikut. 1. Poin kedua, yaitu meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i Al-Quran dan Al-Sunnah, bahwa ajaran Islam Jamaah atau LDI meskipun sudah melaksanakan rukun Islam dengan tertib dan meyakini rukun iman, tapi bila belum berbeat kepada Amir Islam Jamaah, maka Islamnya tetap tidak sah, amalnya tidak diterima, dan mati wajib masuk neraka. Berarti ini adalah
bid'ah akidah. 2. Pada poin kelima, yaitu melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir, bahwa di Islam Jamaah atau LDI belum pernah diajarkan atau dikajikan tafsir Al-Quran seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan lain-lain. Mengaji Al-Quran dan Al-Hadis di Islam Jamaah atau LDI hanya berdasarkan pada mangkul dari Haji Nur Hasan dan tidak boleh menerima ilmu dari ulama selain Haji Nur Hasan karena dianggap sudah tidak murni. Dan ternyata banyak sekali pengertian pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis yang menyimpang, ya, seperti penafsiran Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Nah ini kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ini oleh LDI diartikan wajib untuk infak persenan itu 10%. Nah ini penyimpangan ini. Padahal itu sebenarnya kan sedekah sunnah. Nah, kemudian surat Al-Imran ayat 103. Pak tasimu bikabli jami'an. Jami'an ini di LDI diartikan berjamaah, beramir, berbeat, dan bertoat. Ini penyimpangan. Padahal itu jami'an bermakna kesemuanya atau bersama-sama. Kemudian surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum ini diartikan amir dia, bukan penguasa. Jadi bukan penguasa atau pemerintah. Ini penyimpangan. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudillah wa rasulih. Kalau ada perselisihan dikembalikan Quran hadis, tapi kenyataan tidak, dikembalikan pada amirnya. Gitu. Kemudian Al-Isra ayat 1. Yauman natu kula unasim bi imamihim. Besok hari kiamat manusia dikumpulkan dengan imamnya. Jadi ini diartikan lettered imamnya. Sehingga kalau orang nggak punya imam langsung neraka. Maka imamnya berani nasihat NU Muhammadiyah nggak punya imam, maka langsung neraka. Padahal imamnya ini adalah nabinya atau buku catatan amal. Gitu. Selanjutnya Mas Agung. Apresiasi terhadap Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia MUI yang mempunyai misi melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Kami mengapresiasi langkah MUI yang telah melakukan tindakan yang tepat dalam membina LDI pasca paradigma baru tahun 2006. Di antaranya melalui 1. Pembentukan tim Ar-Ruju Ilal Haq nomor Cap 591 DPMUI _3 Romawi _2021 yang mana menghasilkan beberapa kesimpulan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Umum LDI pada tanggal 19 April 2021 tanggal 7 Ramadan 1942 Hijriah 1442 Hijriah. 2. Tausiah MUI kepada LDI nomor Cap 1023 DPMUI _5 Romawi _2021 terhadap pelaksanaan paradigma baru LDI
yang belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 3. Surat MUI nomor U 2321-MUI-10 Romawi-2021 berisi tentang pembinaan terhadap LDI, yang mana salah satu komitmen adalah untuk mempertemukan pimpinan MUI dengan Haji Abdul Aziz sebagai Amir Islam Jamaah. 4. Rekomendasi Rakornas KP3 MUI tanggal 15 sampai dengan 16 Desember 2021, poin B, tentang peserta Rakornas KP3 meminta Dewan Pimpinan MUI dapat menindaklanjuti hasil temuan Ar-Ruju Ilal Haq terkait penolakan DPP LDI dalam melaksanakan poin-poin paradigma baru dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lain-lain, dengan mengambil langkah dan sikap tegas terhadap LDI. 5. Bahwa LDI dalam pengawasan dan pembinaan MUI sesuai keputusan Mukernas 2 tahun 2022 tentang organisasi nomor 1/Mukernas/MUI/2 Romawi/2022 tanggal 9 Desember tahun 2022, poin 10. 6. Bahwa pada tanggal 22 bulan Juni 2023 MUI Pusat membuat surat edaran nomor A1947-DP-MUI-6 Romawi-2023 untuk semua ketua MUI se-Indonesia dari tingkat provinsi sampai kecamatan untuk mengeluarkan kepengurusan MUI dari unsur LDII. Bukti nomor 9, pembinaan LDI pasca paradigma baru oleh MUI. Bahaya faham takfiri. Bahwa salah satu doktrin kepada warga Islam Jamaah (LDI) adalah berbuat baik kepada orang di luar Islam Jamaah, termasuk kepada para pejabat dan tokoh masyarakat, hanyalah fatonah dan budi luhur atau berpura-pura baik untuk menutupi bitonah rahasia Islam Jamaah agar tetap dinilai baik, yang lebih dikenal dengan program fatonah bitonah budi luhur obat sobat pokat. Bukti nomor 10, kanal YouTube Mubalik Hijrah, strategi Islam Jamaah LDI agar dinilai baik oleh para kiai MUI, menteri, pejabat pemerintah. Termasuk pengakuan Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum LDI, dikutip dari cuplikan podcast LDI TV pada tanggal 11 Februari 2023 menit 25.06 yang mengatakan bahwa warga LDI adalah sebanyak 15 juta orang. Ini merupakan kebohongan publik karena menurut data yang kami dapat, jumlah warga LDI berdasarkan struktur keimaman Islam Jamaah, jumlah daerah sebanyak 380 daerah, di mana dengan asumsi satu daerah LDI sebanyak 2.000 orang, maka jumlah warga LDI hanya sekitar 760.000 jiwa. Bukti nomor 11, data jumlah daerah keamiran Islam Jamaah atau LDI. Dari jumlah warga ini, ternyata struktur keamiran Islam Jamaah LDI masih mewajibkan jamaahnya untuk memberikan infak rutin
atau ISRUN sebesar 10% setiap bulan. Jika diasumsikan sebanyak 80% warga LDI memberikan ISRUN per bulan 100.000, maka akan terkumpul dana minimal 60 miliar per bulan. Pengumpulan dana dari warga ini menyalahi Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, di mana orang yang melakukan pelanggaran mengelola atau menghimpun dan mendistribusikan zakat atau infak tanpa izin dapat dipidana. Untuk itu kami mohon kepada pihak berwenang agar melakukan audit investigasi pengumpulan dana ilegal illegal crowdfunding. Bukti nomor 12, bukti setoran ISRUN dan rekening yang diduga untuk mengumpulkan dana. Dampak lain dari faham ini adalah timbulnya faham radikal, seperti dialami warga keluarga dari Islam Jamaah LDI mendapatkan persekusi dan bahkan halal darahnya untuk dibunuh. Ini terjadi pada keluarga mantan Islam Jamaah LDI di Kerawang. Serta munculnya narapidana teroris dari orang yang pernah mengaji di Islam Jamaah _Lemkari _LDI. Bukti nomor 13, ringkasan putusan kasasi napiter terhadap pengikut pengajian Islam Jamaah atau LDI. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, kami memohon kepada bapak-bapak untuk tidak menghadiri acara Rakernas LDI yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 November tahun 2023 di Ballroom Minhajul Rosyidin, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jakarta. Sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah pusat mendukung aliran sesat yang berfaham radikal tumbuh kembang di negeri tercinta ini. Demikian surat terbuka ini kami buat, dan besar harapan kami Bapak berkenan menerima permohonan ini atas perhatian, dan berkenan Bapak sebelumnya kami ucapkan terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, Bandung, tanggal 28 Oktober tahun 2023, Forum Persaudaraan Hijrah Wasatiyah. Ketua Umum Haji Fajar Utomo MBA, Sekretaris Umum Haji Uyu Wahyudi SHMH, Haji Iyu Wahyudi SEMS, ya, yang hadir dan akan disetujui dan didukung oleh PW Wahdah Islamiyah, PW PUI, PW Syarikat Islam, ya, Dewan Dakwah Jawa Barat, PW Parmusi Jawa Barat, PAS Jabar, ya, Harokah. Tadi kalau itu Ormas Islam, saat ini Harokah yang hadir, yang menyetujui. Harokah, PAS Jabar, Korni, Jumlah Anas, dan lain-lain, sebanyak 31 Ormas dan Harokah. Terima kasih. Itu yang bisa kami bacakan sebagai permohonan kami kepada Presiden, Wakil Presiden, dan lain-lain untuk tidak menghadiri Rakernas LDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.